Baik, kita sudah sampai di sesi terakhir dan saya akan manfaatkan ini untuk meminta closing statement dari masing-masing para narasumber. Ya, tapi sebelum itu saya menyapa Pak Ahmad yang ada di Kenjeran. Sepakat dengan Pak Samsul, apakah aplikasi ini sudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat? Sebab di Surabaya Timur, dalam kurung mohon maaf begitu ya, masyarakatnya masih sulit untuk menggunakan aplikasi dan masih banyak masyarakat yang sulit menggunakan aplikasi. Lalu, bagaimana untuk pelayanan pada mereka yang tidak paham aplikasi seperti ini? Pak Samsul, sebagai closing statement dari Rembuk Kota Suara Dewan kita sore hari ini, apa masukannya? Ini sudah didukung tadi oleh Pak Ahmad yang ada di Kenjeran, karena memang di Surabaya Timur agak susah untuk mengakses aplikasi. Monggo silakan Pak Samsul. Terima kasih atas kinerja-kinerja yang disampaikan oleh pemerintah Kota Surabaya yang tentunya tidak pernah berhenti untuk berbenah. Ya. Harapan kita bersama bahwa kalau tadi sempat disebutkan angka 1 juta ya, 1 juta itu katakanlah pengguna dari semua aplikasi, saya kira ini masih sekitar 30 sekian persen masyarakat Surabaya yang menggunakan aplikasi itu. Ya. Artinya persentase itu masih belum maksimal. Tapi kita maklum, karena ini kan masih sumur jagung, katanya Pak Fixer tadi itu. Harapan kita di era pandemi yang sekarang sudah mulai melunak ini dimanfaatkan yang semaksimal mungkin, di samping kita tetap menguatkan ukhuwah silaturahim antar warga dengan pemerintahnya, antar sesama warga, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami ke depan adalah jangan sampai era digitalisasi yang sangat kita banggakan ini menjadi ajang yang kurang baik, yang negatif, yang seperti tadi di awal saya sampaikan, bahwa banyak kemudian aplikasi-aplikasi yang justru itu bukan malah membantu mencerdaskan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, tapi malah justru banyak mengurangi hal-hal yang mestinya itu harus ditingkatkan. Terakhir dari saya, terus kita berpositif thinking dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, baik kota, provinsi maupun pusat, dengan harapan bahwa seluruh yang diberikan oleh pemerintah ini menjadi ajang untuk berbenah bagi semua warga. Terutama soal database. Soal database seperti tadi yang sempat saya underline, kependudukan yang sudah ada, masih ada di database kita ya, di Surabaya misalnya, tapi kemudian mereka sudah meninggal. Mohon ini dibenahi bersama-sama, dan memang harus sabar Pak Fixer. Menghadapi masyarakat kita ini harus sabar dengan multikultur yang ada, terutama di kota metropolis seperti Surabaya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Samsul. Sekarang saya ke Pak Agus Mutakin. Closing statement-nya seperti apa? Membantu Pak Fixer juga ini. Ya, kalimat terakhir kami mendukung terkait pengembangan aplikasi digunakan untuk kemudahan akses layanan publik. Kita tahu di Indonesia ini kan jumlah penduduknya 275 juta. Kemudian yang pegang HP itu 345 juta. Jadi populasi HP itu lebih banyak dibanding warga. Di Surabaya saya yakin banyak warga yang memiliki 2 HP, bahkan 3 HP gitu. Nah, ini peluang bagi Pemkot Surabaya untuk terus mengembangkan bagaimana sarana untuk memudahkan layanan ke pemohon layanan. Penyelenggara layanan ke pemohon layanan ke warga itu harus semakin dipermudah. Kemudian yang kedua, perlu ada konektivitas yang maksimal dengan beberapa aplikasi yang dipunyai oleh Pemkot di sekitar Surabaya. Kalau di Jakarta itu kan ada namanya Jabodetabek, tapi yang di Surabaya ini kan antara kota-kota penyangga belum terkonektivitas. Lah, kalau secara administrasi belum terkoneksi, saya pikir peluang untuk terkoneksi itu sangat besar lewat aplikasi, lewat teknologi informasi, lewat transformasi digital. Saya kira ini menjadi pekerjaan bersama bagi Pemkot Surabaya dan juga kami di Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik dan juga teman-teman di DPRD. Saya kira itu. Makasih. Ya, oke. Sekarang yang tuan rumahnya Pak Fixer dibantu oleh teman-teman, apa yang kemudian menjadi closing statement mewakili pemerintah kota untuk warga masyarakat. Tadi sudah terklarifikasi bahwa memang tidak benar itu, banyak aplikasi warga bingung, kesalahan sudah ada di mana, sudah terklarifikasi. Nah, sebagai closing statement dari diskusi kita sore hari ini, apa yang bisa Pak Fixer sampaikan sebagai sebuah bentuk
janji begitu ya bahwa sosialisasi akan terus dilakukan, peningkatan terkait dengan aplikasi masih akan terus juga dilakukan. Monggo Pak Victor. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan maaf kepada permohonan maaf kami pemerintah kota kepada warga Surabaya yang mana sampai saat ini belum bisa sepenuhnya memberikan layanan yang baik atau merespon. Pasti di sana sini pasti ada kekurangan. Dan yang kedua kami sampaikan terima kasih kepada Pak Samsul yang kemudian Pak Samsul Arifin dari anggota DPRD Jawa Timur fraksi PKB yang memberikan dukungan ya kepada pemerintah kota yang terus menginformasikan agar kami terus melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kami juga sampaikan terima kasih ke Pak Agus, Kepala Ombudsman Jawa Timur yang terus mendukung pemerintah kota dan konektivitas dengan beberapa aplikasi memang kami akan terus melakukan. Kami sadar memang betul banyak aplikasi yang kemudian untuk disimpelkan. Jadi saat ini juga kami lagi mengevaluasi semua aplikasi yang bisa dijadikan satu, mana yang harus kita padamkan gitu, mana yang harus kita maksimalkan. Ini supaya memberikan kemudahan-kemudahan kepada warga masyarakat dalam layanan publik lewat digitalisasi. Saya kira demikian. Dan pemerintah kota memberikan komitmen yang penuh untuk memberikan layanan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. Baik. Kepala Dinas Kominfo Kota Surabaya Muhammad Victor, matur nuwun waktunya untuk bergabung di Rembuk Kota. Nanti kita akan kembali berembuk untuk hal-hal yang lebih lebih konstruktif untuk Kota Surabaya. Matur nuwun waktunya Pak Victor. Begitu juga saya sampaikan terima kasih untuk Pak Samsul Arifin, anggota fraksi PKB DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Surabaya. Matur nuwun Pak Samsul. Pak Agus, terima kasih banyak. Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir untuk Rembuk Kota. Nanti kita akan bertemu kembali dalam agenda yang lain, tentu saja dengan harapan terus memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Dan sahabat Merkuri, sahabat YouTube, terima kasih Anda sudah bersama saya di Rembuk Kota. Untuk kesempatan kali ini, saya Aldi Susanto mohon pamit. Kita ketemu di Rembuk Kota selanjutnya.